Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anissa Riyadi dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan manajerial. Apa sih laporan manajerial itu? Laporan manajerial adalah sejenis laporan yang bertalian dengan urusan tertentu dalam lingkungan suatu organisasi formal yang dibuat untuk keperluan pimpinan organisasi untuk membuat keputusan dan selanjutnya melakukan tindakan. Nah, adapun tujuan-tujuan dari laporan manajerial apa saja sih? Yaitu 1. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi laporan manajerial. 2. Memahami aspek-aspek penting dalam pembuatan laporan manajerial. 3. Mempunyai gambaran tentang langkah-langkah penulisan laporan manajerial. 4. Melakukan analisis terhadap laporan manajerial. Kemudian ada laporan. Laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Laporan merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan melimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Lalu laporan manajerial juga ada fungsinya. Apa saja sih fungsi laporan? Yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi vertikal. Maksud dari sebagai sarana komunikasi vertikal itu yaitu antara atasan dengan bawahan adalah laporan. Melalui laporan, pihak bawahan dapat menginformasikan berbagai kegiatan dan memasukkan berupa ide atau gagasan terhadap suatu permasalahan. Kedua, ada sebagai alat pertanggungjawaban. Nah, laporan juga merupakan manifestasi dan bentuk komunikasi vertikal dan atas ke bawah. Sebagai untuk pertanggungjawaban terhadap wewenang yang telah diberikan oleh atasan, laporan merupakan alat yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan dan wewenang yang telah diterimanya. Yang ketiga, memberikan informasi penting. Laporan harus berisi informasi aktual dan pemikiran-pemikiran yang rasional, argumentatif, serta objektif sebagai tanggapan terhadap fenomena aktual tersebut. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Laporan merupakan suatu susunan dan kajian informasi yang dituangkan secara lengkap, jelas, komprehensif, benar, objektif, dan sistematis. Tujuan akhir dibuat suatu laporan adalah supaya orang yang menerima laporan dapat membuat keputusan secara tepat. Adapun syarat atau kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan manajerial yaitu 1. Kecermatan atau akurasi. Laporan manajerial merupakan salah satu bahan yang akan digunakan oleh seorang pimpinan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan operasi organisasi yang menjadi wewenang. Yang kedua, ada ketepatan waktu atau timelines. Faktor waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan. Laporan merupakan sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada kecukupan atau adequacy. Sebagai salah satu sumber informasi, laporan diharuskan mempunyai informasi yang cukup baik, benar-benar mencakup beberapa hal informasi yang dibutuhkan secara tepat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keempat, kesederhanaan atau simplicity. Laporan diharuskan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti serta mengurangi penggunaan istilah-istilah teknis serta lebih menonjolkan pemahaman pimpinan terhadap tujuan penulisan laporan. Kelima, ada kejelasan, clarity. Laporan dikatakan berkualitas jika isi laporan jelas dan tepat serta rinci tentang suatu hal. Adapun dari jenis-jenis laporan manajerial yaitu 1. Berdasarkan waktu penyampaian. 1. Ada laporan rutin. Apa sih laporan rutin? Laporan ini sering pula disebut laporan berkala atau periodik. Laporan rutin merupakan laporan yang dibuat secara periodik menurut periode waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua ada laporan insidental. Laporan insidental merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal tetapi berdasarkan suatu peristiwa tertentu yang dianggap penting oleh organisasi. Yang kedua, berdasarkan cara penyampaiannya.
Laporan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada laporan lisan. Laporan lisan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus karena laporan ini bersifat langsung baik melalui telepon maupun bertatap muka. Laporan lisan bersifat informatif dan singkat. Yang kedua, ada laporan tertulis. Laporan ini bisa berbentuk formal atau informal. Laporan tertulis formal mempunyai bentuk yang standar mulai dari permasalahan, tujuan, sampai dengan biaya. Yang ketiga, ada laporan visual. Laporan ini disajikan dalam bentuk gambar, bisa berupa lukisan, foto, film, ataupun slide. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Yang pertama, berbentuk surat. Laporan dalam bentuk surat memuat informasi yang terbatas, hanya poin-poin terpenting saja yang ditulis di dalamnya. Yang kedua, berbentuk formulir. Laporan dalam bentuk ini disajikan dalam bentuk format yang tetap. Dengan kata lain, yang berubah adalah isinya, tetapi materi yang dilaporkan tetap. Laporan bentuk ini biasanya dilakukan dalam laporan rutin. Yang ketiga, berbentuk karangan. Laporan ini menyampaikan informasi yang cukup banyak, biasanya digunakan dalam menulis laporan formal, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, berdasarkan sifat penyajiannya. Laporan ini dibagi menjadi 2, yaitu laporan informal. Laporan informal biasanya dibuat berdasarkan keinginan penyusun sendiri tanpa mengikuti aturan pembuatan laporan dan tanpa didukung dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, laporan formal. Laporan formal dibuat sesuai dengan aturan-aturan dan dokumen yang jelas. Dan yang terakhir, berdasarkan maksudnya. Berdasarkan maksudnya, dibuat laporan dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1. Laporan informatif. Laporan ini bersifat informatif, tidak melakukan analisis terhadap suatu fenomena. Yang kedua, laporan rekomendasi. Laporan yang memberikan informasi sekaligus pendapat si penyusun berupa penilaian atau tindak lanjut dari penilaian terhadap suatu hal atas dasar pengamatan sekilas, bukan dari penelitian mendalam. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban. Laporan ini menyampaikan informasi kepada atasan mengenai pelaksanaan suatu program kerja tertentu. Yang keempat, laporan analitis. Laporan ini selain memberikan informasi, juga memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan analisis yang mendalam. Yang kelima, laporan perkembangan. Laporan ini dibuat untuk menginformasikan perkembangan atau kemajuan suatu pelaksanaan kegiatan atau program atau perkembangan organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, laporan studi kelayakan. Laporan ini dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan pemecahannya. Sistematika laporan manajerial itu apa saja sih? Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, tujuan penulisan laporan, ruang lingkup, dan sistematika laporan. Lalu ada isi laporan dan pembahasan. Isi laporan sering disebut juga dengan tubuh laporan. Isi laporan ditentukan oleh masalah atau tujuan laporan. Yang terakhir ada penutup. Penutup biasanya digunakan untuk menandai berakhirnya suatu laporan yang tidak mengandung analisis. Tetapi jika laporan analitik, bagian akhir laporan berupa kesimpulan yang berisi penilaian positif atau negatif, baik atau buruk, berhasil atau kurang berhasil, untung atau rugi, dan sebagainya. Adapun tata cara menyusun laporan. Apa saja sih tata cara menyusun laporan? Yang pertama, ada tahap persiapan. Lalu yang kedua ada pengumpulan dan penyajian data. Kemudian ada sistematika laporan. Dan yang terakhir ada penulisan laporan. Cukup sekian materi tentang laporan manajerial yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.